Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi, pada video kali ini saya mau ngebedah artikel yang ada kaitannya itu terkait indikator-indikator pada kinerja keuangan atau kinerja perusahaan. Video ini merupakan bagian yang ketiga. Bagian ke-1 dan ke-2 sudah saya bahas. Jadi sekarang ini yang kita bedah paper yang ketiga, di mana paper tersebut ada variabel yang namanya itu kinerja perusahaan atau firm performance. Nah, saya tertarik untuk mengetahui indikator-indikator apa aja yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaannya. Nah, artikel yang akan kita bedah ini dia. Artikelnya itu di jurnal Qualitative Research in Organizations and Management. Jadi ini Emerald publishernya. Kalau kita lihat di Simago ya, itu indeksnya 31. Dia termasuk ke dalam ini dia, kuartil kedua, Q2. Nah, jadi kita coba bedah artikel ini. Nah, untuk artikel ini sendiri itu terbit pada tahun 2021 seperti itu dia. Oke, kita lanjut. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat di artikel tersebut ya. Ini kira-kira gambar model penelitiannya. Nah, di sini kita fokus pada variabel yang namanya boost perf. Jadi boost perf ini dia. Ini kalau kita lihat, ini dia. Firms business performance, kinerja bisnis perusahaan. Nah, itu dia boost perf. Nah, jadi boost perf ini dia variabel dari kinerja perusahaannya. Nah, teman-teman bisa melihat si author ini menggunakan 4 indikator untuk mengukur kinerja perusahaannya. Firms business performance, yaitu net profit margin, return on capital employed, return on total asset, sama sales. Nah, itu dia. Jadi kinerja perusahaannya itu diukur menggunakan 4 indikator, ya seperti itu. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat di sini indikator-indikatornya itu ada 4, seperti itu dia. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini ada 4 variabel laten, ya. Ada inbound sustainability, internal sustainability, outbound sustainability. Ini ada 2 indikator, outbound, internalnya ada 4 indikator, inboundnya ada 3 indikator, dan untuk business performance itu ada 4 indikator. Nah, yang menarik lagi ternyata, nah ini dia. Pada artikel ini ya, itu menggunakan metode analisis data partial least square structural equation modeling dengan menggunakan software Smart PLS versi 328 itu dia. Ya. Nah, kita bisa lihat lagi penjelasannya untuk datanya sendiri ya. Kita bisa cek nah ini dia kan datanya kan. Dia memperoleh datanya dari ini dia, dari annual report, laporan tahunan ya. Dari situ dia mendapatkan datanya seperti itu dia. Nah, kita bisa lihat sendiri ya dari hasilnya. Ternyata di sini dia mengukur nilai loadingnya itu ada nilai loading untuk perusahaan yang small, yang kecil, ada perusahaan yang besar, dan gabungan antara kecil dan besar. Jadi kita bisa lihat ternyata dia ini juga ngebandingin antara perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil. Nah, ini bisa kita lihat indikator dari business performance-nya, kinerja bisnisnya, kinerja perusahaannya. Kita bisa lihat nilai loadingnya. Dan ternyata di sini ada bintang ya untuk bagian small. Untuk return on capital employed itu nilainya 0,245. Ya, mungkin karena di bawah 0,5 kali ya, maka di sini tanda bintang item deleted from the model. Jadi ini indikator untuk return on capital employed pada small companies nanti dihapus dia. Karena mungkin di bawah 0,5 seperti itu dia.
Nah, jadi demikian video penjelasan dari saya. Di sini kita bisa melihat bahwa pada video part yang pertama, part kedua, sama part ketiga, memang untuk mengukur kinerja perusahaan, masing-masing author itu menggunakan indikator-indikator yang jumlahnya bervariasi, nggak harus sama. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.